Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita sebuah nyanyian. Ya, nyanyiannya begini. When you on the cross, maksudnya Yesus. When you on the cross, I in your mind. Artinya, ketika engkau disalibkan, aku ini, orang berdosa ini, ada dalam pikiranmu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk keajaiban firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong Tuhan, supaya kami semua mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 17, Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ayat 20 dan 21 demikian bunyi firman Tuhan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Itu saya tadi katakan sebuah nyanyian seperti itu. Ya, sekarang mari kita perhatikan bahwa Yesus berdoa bukan hanya untuk para muridnya atau para rasul pada waktu itu. Tapi dia juga berdoa, Tuhan, untuk mereka yang percaya karena mereka, karena para murid. Jadi sekarang saudara sekalian, termasuk saya, sudah didoakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Itu kebanggaan kita kepada Tuhan Yesus yang mendoakan kita. Ini pada waktu dia di Taman Getsemani, saudara sekalian. Jadi mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah melihat masa depan kita. Saya dan saudara sekalian yang percaya kepadanya, Ia sudah mengatur, Ia sudah menentukan, menetapkan masa depan kita. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Katanya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, para murid, ya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tidak ada seorang pun di sini kita yang pernah melihat Yesus disalibkan. Tetapi kita ini sudah generasi ke berapa ratus, ya, sampai sekarang, ya, yang percaya kepada Yesus dan pemberitaan estafet pemberitaan dari para murid kepada murid berikutnya, sampailah ke Indonesia, kepada kita semua, dan sampai kepada saya yang juga percaya kepada Yesus, kemudian melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Jadi dengan itu mari kita memandang ke masa depan, mari kita percaya benar kepada Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah kita menganggap bahwa Tuhan tidak tahu apa yang terjadi ke depan. 2025 tahun yang lalu dia sudah berdoa. Dia sudah berseru kepada Allah Bapanya supaya kita diberkati dan menjadi berkat, menjadi saksi bagi namanya kok kepada orang lain, sehingga ada tongkat estafet pemberitaan Injil dan iman Kristen kita kepada orang lain. Itu yang terjadi. Berikutnya, mari kita lihat. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Saya ingin mengingatkan kita, jangan salah paham dengan firman Tuhan ini. Oh, kalau begitu gereja-gereja seluruh dunia harus bersatu padu. Ya, saya ingin ingatkan kita, ya, saya bekas guru, jadi itu denominasi pertama yaitu episkopal. Itulah gereja-gereja Katolik atau gereja-gereja Lutheran. Kemudian yang kedua yaitu gereja Presbyterian, ya, yang menekankan tentang penatua. Presbiter itu artinya penatua. Ini gereja sinodal, ya. Dan yang ketiga ialah gereja kongregasional, di mana kedaulatan ada pada jemaat masing-masing. Kemudian yang ketiga disebut dengan free church. Itu free church maksudnya yang tidak menekankan pengakuan iman atau liturgi yang sudah diatur sedemikian rupa. Sudah lihat? Itu baru yang utama. Sudah 4 aliran gereja. Jadi saya mohon supaya kita melihat bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini ialah kesatuan roh. Ya, gereja yang bersifat organik. Ya. Jadi gereja yang hidup itu walaupun berbeda-beda alirannya, itu yang pertama ialah dia mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua ialah dia mengakui bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, tambah lagi yang lain. Tidak ada kesempatan untuk saya menjelaskan semua kepada saudara sekalian. Jadi kita ini ibadah kita, persekutuan kita dalam gereja kita masing-masing sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bersatu padu percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman Allah, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya penyelamat kita untuk sampai ke surga. Itu yang membuat kita berbahagia, karena 2025 tahun yang lalu Tuhan sudah menyatakan itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau sudah melihat kami ketika Engkau masih di dunia ini 2025 tahun yang lalu. Dan ketika Engkau disalib, Engkau memikirkan keselamatan kami, saya dan semua pemirsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua, karena masa depan kami sudah diatur, sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.